Aminah sendiri, meski suaminya sudah meninggal, masih mencintainya sehingga seringkali dia berziarah ke makam suaminya itu. Tidak lupa, diajak juga Muhammad karena ketika berziarah dia juga bisa bersilaturahmi kepada keluarganya, Bani Najjar, saudara-saudara Abdul Muthalib. Hal yang semakin membuat Abdul Muthalib mencintai Muhammad karena dekat dengan keluarga besarnya juga. Semua selalu dilakukan secara rutin sampai suatu ketika, dalam perjalanan pulangnya dari ziarah, Aminah jatuh sakit. Sakitnya itu sedemikian parah sampai akhirnya Aminah pun meninggal di sana, yang menjadikan Muhammad menjadi yatim piatu ketika usianya masih 6 tahun. Setelah menjadi yatim piatu, Muhammad pun diajak Ummu Aiman, pembantunya, kembali ke Mekah untuk dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Meski berduka, Abdul Muthalib menjadi pelipur lara bagi Muhammad karena cintanya. Abdul Muthalib juga merawatnya dengan sangat baik seolah anaknya sendiri, bahkan melebihi anaknya sendiri. Tetapi, itu pun hanya berlangsung selama 3 tahun, karena kemudian Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Abu Talib, paman Muhammad yang disegani kaumnya. Muhammad lalu diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib ini termasuk sesepuh di golongan kaum Quraisy, sehingga disegani oleh penduduknya. Meski demikian, Abu Talib bukanlah termasuk orang kaya, dia hanya seorang pedagang biasa yang sering membawa dagangannya ke negeri Syam. Sebenarnya, yang tertua dari anak-anak Abdul Muthalib adalah Harith, tetapi dia tidak seberapa mampu sehingga tidak mungkin mengasuh Muhammad. Yang paling kaya adalah Abbas, tetapi dia termasuk kikir, sehingga dia pun tidak berminat mengasuh Muhammad. Akhirnya Abu Taliblah yang mengasuh Muhammad. Abu Talib sendiri kemudian mencintai Muhammad seperti halnya Abdul Muthalib. Rasa cintanya itu seperti rasa cinta yang dia berikan kepada anak-anaknya sendiri, bahkan ada yang mengatakan Muhammad lebih dicintai daripada anak-anaknya. Itu karena Muhammad dipandang sebagai seorang yang cerdas, berbakti, dan jujur. Suatu ketika, Abu Talib merasa bahwa Muhammad sudah cukup umur untuk diajak berdagang ke Syam, saat itu usia Muhammad sudah mencapai 12 tahun. Memang awalnya Abu Talib ragu-ragu karena perjalanan itu cukup jauh dan penuh padang pasir. Sampai akhirnya, Muhammad sendiri yang menyatakan mau dan rela ikut dengan pamannya ke Syam. Barulah, Abu Talib merasa yakin kalau Muhammad sudah benar-benar siap untuk perjalanan jauh ini. Maka pergilah keduanya bersama kafilah dagang ke Syam. Ini perjalanan jauh dan sulit, tetapi semuanya lancar. Ketika sampai di perbatasan Syam, sekitar Busra, Abu Talib bersama Muhammad singgah di rumah seorang pendeta Nasrani, Bahira. Pendeta ini dikenal saleh, karena rajin menekuni kitabnya dan belajar kepada ahli ibadah lain. Busra atau Bosra ialah sebuah kota di masa Nabi yang terletak di selatan Syam, Syria. Tempat ini terkenal pada masa lalu, karena di sana sering diadakan pentas teater Romawi, biara pendeta Bahira, dan mabrak an-nakah tempat menderum unta. Begitu melihat Muhammad bersama Abu Talib, Bahira langsung mengenali ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Muhammad. Semuanya tertulis di Taurat dan Injil. Tentunya Injil sekarang dengan Injil zaman dulu memang sudah berbeda. Zaman dulu masih belum ada perubahan, kalaupun ada masih sangat sedikit sekali. Bahira pun langsung memberitahukan hal itu kepada Abu Talib, "Wahai saudaraku, sesungguhnya anakmu ini adalah manusia pilihan Allah, calon pemimpin umat manusia di dunia ini. Maka jagalah ia baik-baik, bawalah ia kembali ke Mekah. Aku khawatir ia diganggu oleh orang-orang Yahudi di negeri Syam. Bahkan, jika sekiranya kaum Yahudi itu mengetahui bahwa ia adalah calon Rasul Allah, maka tentulah ia akan membunuhnya." Sebagai orang soleh, Abu Talib mempercayai Bahira, karena Bahira memang tidak pernah berbohong. Karena itulah, dengan segera, Muhammad pun diajak pulang ke Mekah dan membatalkan pergi ke Syam, meski sebenarnya Syam sendiri sudah sangat dekat jaraknya. Perjalanan yang tak selesai itu menjadi sebuah pengalaman berharga bagi Muhammad. Dia bisa melihat begitu luasnya padang pasir dan begitu banyak kota-kota yang dijelajahinya. Selain itu, Muhammad mengetahui tentang kerajaan Romawi yang besar dengan agama Kristennya, dan juga mengenai kerajaan Persia sebagai saingannya yang menyembah api. Hal ini menjadi bekal tersendiri bagi Muhammad. Setelah itu, pengalaman Muhammad terus bertambah. Sering, dalam hari-hari tertentu dia akan mendengar para penyair tentang sejarah Arab dan perang-perang yang pernah terjadi. Tak lupa, ada juga penyair dari golongan Nasrani dan Yahudi yang sering kali mencela paganisme Arab,
dan menyeru kaum Arab untuk memeluk agama mereka.